Yang saya hormati Bapak Forkompinda, Bapak Kapatop Polresta, para pejabat jurusita dari Pengadilan Agama, serta rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kita akan memulai pelaksanaan eksekusi perkara nomor 3308 PDTX 2018 PAPWI. Sebelum kita mulai, kami akan memanggil para pihak atas kehadirannya sesuai dengan surat undangan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah Saudara Galis Bowo. Dalam hal ini diberikan kuasa kepada Saudara Usman SHMH. Hadir? Mohon mengisi daftar hadir Pak sekalian. Yang kedua, Saudara Rolwati binti Rijan sebagai termohon eksekusi 1, Sumarah binti Suyono sebagai termohon eksekusi 2, Saudara Trimawanti sebagai termohon eksekusi 4, Saudara Rita Monika binti Suyono sebagai termohon eksekusi 5, Saudara Mayang Apriolita SE termohon eksekusi 6, Saudara Vidya Apriliani sebagai termohon eksekusi 7. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Agung Prastianto SHMH dan Lailia Ratna Dewi Hani Kusuma Sarjana Hukum. Sebentar, nanti dulu. Ada? Pak Agungnya ada? Oh, silakan. Bisa menyampaikan? Iya, di mana? Daftar hadir dulu Pak. Kehadiran dulu. Saya mau jelaskan bahwasanya saya itu telah mengundurkan diri sebagai kuasa. Ya, dan itu saya sudah ada pemberitahuan ke PA. Ya, dan ini jelas per 3 Agustus 2020. 2020. Oke. Tetapi yang saya heran, kenapa sampai hari ini saya dianggap sebagai kuasa? Padahal ini sudah diberitahukan. Ya, sudah cukup ya? Ya. Kemudian pada hari Senin kemarin, Ibu Vidya Aprialin Sarjana Hukum memberikan kuasa kepada R. Subhan Fasrial SHMH. Hadir, mohon ditandatangani. Untuk Pak Agung bisa dicatat saja di situ namanya, tapi tidak perlu tanda tangan, ya, karena di situ ada keterangan nanti bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari kuasa. Gitu aja. Kemudian Sunarti binti Suyono, termohon eksekusi 3. Ada? Saya panggil sekali lagi Sunarti binti Suyono. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Sunarti tidak hadir. Demikianlah para pihak yang dalam hal ini berperkara atas permohonan eksekusi dari Saudara Galis Bowo yang dalam hal ini diberikan kuasa kepada Saudara Usman Sarjana Hukum Magister Hukum. Untuk selanjutnya kami akan bacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan nggak boleh gitu. Kapolres mau pergi jangan meninggalkan noda hitam. Ya, Pak Kapolres mau pergi jangan meninggalkan noda hitam. Ini mafia tanah Saudara Gali. Mafia. Ya, Gali mafia. Saya mafia tanah. Pasti proses hukum. Saya menghormati kepada polisi. Saya sangat menghormati. Semua sampai saudara saya. Tapi sampai sebagai lembaga hukum tidak bisa melindungi rakyat. Sampai akan saya lawan.
Hakimnya siapa yang baca itu? Hakim! Beri kesempatan saya. Beri kesempatan saya. Saya mau ngomong dengan siapa? Siapa yang berkuasa di sini? Sudah, kamu jangan ngikut. Jangan dengan saya. Ya? Siap. Jangan gitu. Ini jangan baca terus. Pengadilannya biar berhenti dulu. Gak jelas. Pengadilan gak jelas. Pengadilan hukum gak jelas. Gale anjing. Direket diwoto. Mafia. Gale mafia tanah. Gale penguasa uang. Tolong hargai rakyat. Gak direket diwoto. Gak jelas. Sekarang saya sendiri. Sekarang saya temukan. Dia berani membaca di lapangan. Berarti berani menentukan bahwa ini sudah menang Gale mafia. Saya berharap kepada Pak Kapolres Ahmad, jangan meninggalkan noda hitam. Ada saudara saya, ada sebagai pengayom rakyat. Jangan rakyat dikibuli seperti ini, ditolimi. Pak Arman, saya mohon Anda meninggalkan Banyuwangi dengan kertas yang putih. Hakim, berhenti, jangan dibacakan itu, berhenti, lanjut. Berhenti. Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mana buktikan. Berhentikan, Pak, tolong berhentikan. Kita bisa beda. Tolong, pegang. Saya ingin kamu berhenti. Jangan diteruskan, tidak jelas. Pengadilan hukum tidak jelas. Putusan tidak jelas. Hakim tak pindah dari Banyuwangi karena kotornya lembaga hukum. Saya nggak mau ini terulang di pengadilan agama. Seenaknya mengeksekusi tanpa putusannya jelas. Wong ini masih diproses di kepolisian, harusnya kepolisian menghormati hukumnya sendiri. Bukan ini masih jadi tersangka. Tapi mengapa polisi mau mengawal? Dibayar berapa polisi? Di bawah tidak dapat duit. Tapi yang di atas sana, sama hanya sebagai pelaku diperintah. Betul. Kan? Saya menghormati. Saya orang gitu. Saya orang yang tangkap hukum. Betul. Hai panitranya suruh pada saya. Panitra hadapkan ke saya. Dasar apa dia memberi putus? Tidak jelas. Oh, dibayar bilang gak jelas. Oleh presiden. Tangkapnya gak dirikan moto jatuh. Wera ini Gale kok apa ya? Bukan manusia Gale itu. Anjing. Jangan Gale anjing. Keparat. Sabar gimana ini baca terus. Makin sudah pakai. Sabar coba jangan baca itu. Menghormati saya. Baca dong, Pak. Saya orang bodoh, jangan bodoh-bodoh, Pak Bos. Jadi dengarkan ya teman-teman semua ya. Siap. Duduk. Jadi saya tahu mau bacaan, mau eksekusi apapun, pengadilan sudah melakukan kesalahan besar. Satu, karena kita masih proses kasasi. Ya, kita masih proses karena kita dikondisikan di sini dikalahkan dengan uang. Yang dibuat putusan eksekusi ini ada akte perdamaian, bukan sesuatu yang sudah ingkrah. Ini hukum. Dan Anda harus tahu, polisi harus menghormati. Dan terhadap perkara ini pun dari semua pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding, kita didudukan sebagai turut tergugat, termohon eksekusi, hingga terakhir kami itu dijadikan sebagai pemohon eksekusi. Alhamdulillah, maka pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021, terhadap eksekusi pengadilan agama ini telah diselesaikan dengan tegas, lancar, dan sempurna. Terhadap perkara eksekusi Pengadilan Agama nomor 33/PDT.G/2018/PA BWI tertanggal 6 Desember 2018. Demikian. Maka untuk itu kami mengajak kepada para pihak yang bersengketa setelah diakhirinya perkara ini, maka dengan diadakannya eksekusi yang telah dibacakan ini,
ini telah selesai, telah usai perkara tersebut, telah ditutup, telah tamat. Maka kami mengamanatkan bermunajat pada diri sendiri dan kepada para pihak, mari kita menggaling kerukunan yang tentunya dengan baik dan benar dan bermartabat. Maka lebih kurangnya jika kami ada satu salah ucap, salah kata, salah tindakan sebagai insan yang tidak lepas dari salah dan dosa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait tanggapannya pemberitaan media sebelah pesan. Nah, ini terima kasih. Jadi di sini seperti tanggapan berita media dari sebelah yang menyudutkan, yang dipertanyakan. Di sini memang sebenarnya alangkah baiknya satu berita itu jika menganut asas check and balance, dalam artian setiap berita dari sebelah itu harus dikonfirmasi pada sebelah apakah itu benar adanya, dan syukur bagi ketika itu bukan satu letak kebenarannya. Namun demikian kami di sini tidak sewot, kami percaya bahwa kebenaran itu adalah sebenar-benarnya hakiki. Kebenaran itu adalah tidak lain dari kebenaran yang sebenarnya, dan kami di sini sangat logika, kami menggunakan akal sehat, dingin dan sebagainya, kami berpikir baik begitu. Dengan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya pelaksanaan eksekusi itu, kami pikir secara hukum dia bisa mengajukan upaya hukum tersendiri. Artinya ketika tidak sepakat dengan proses itu, silakan ajukan proses gugatan di pengadilan, biar kemudian nanti pengadilan yang menguji apakah proses eksekusi itu berjalan dengan sebenar-benarnya atau tidak. Pada prinsipnya terkait dengan eksekusi yang tadi itu kan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dari kesepakatan itu kemudian dibaca dimuat dalam putusan pengadilan agama, dan karena itu hasil dari kesepakatan bersama, maka celah untuk upaya hukum banding maupun kasasi tertutup di situ, karena akte perdamaian atau penetapan perdamaian itu sudah sejak saat ditandatangannya itu sudah berlaku mengikat kepada kedua belah pihak, dan kedua belah pihak diwajibkan dan dihukum untuk patuh terhadap apapun yang menjadi kesepakatan bersama itu. Nah, dalam hal ini Pak Galih selaku pemohon eksekusi, selaku pihak dalam membuat kesepakatan perdamaian itu, menuntut untuk pengadilan menyelesaikan permasalahan, karena ada beberapa pihak yang tidak mau tunduk terhadap apa yang sudah disepakati bersama, sehingga pengadilan dalam hal ini melakukan eksekusi atau memaksa, karena pengadilan punya hak untuk memaksa. Jadi memaksa pihak yang tidak sepakat atau yang tidak mau tunduk terhadap berita acara, terhadap putusan perdamaian itu, untuk hari ini, sejak hari ini dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perdamaian itu. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa jurusita dari Pengadilan Agama Banyuwangi sudah menyerahkan ke 6 objek yang menjadi sengketa itu kepada pemohon eksekusi yang dalam hal ini Pak Galih, sehingga secara hukum kepemilikan terhadap 6 objek yang hari ini menjadi sengketa itu sudah final menjadi miliknya Pak Galih dalam hal ini, karena isi dari putusan perdamaiannya memang itu.